Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amillahil mutawatirah wa ayaidihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Summa salatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wal-Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi al-andam al-zahirah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa addil ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabi Muhammad wa ala qarabati Muhammad wa ala man tabi'ahu ila yaumil akhirah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah hadir bersama kita para habaib, para alim ulama, para ustaz ustazah, para tuan-tuan guru, para guru-guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak kepala desa, bapak kepala dusun, bapak RT RW, dan salam penghormatan kepada sahibul bait, sahibul hajat dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini, pengajian kita pada hari ini, insyaallah mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah sudah ridha dengan kita semuanya, insyaallah yang datang dengan membawa penyakit, Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang datang dengan bawa hajat, insyaallah Allah kabulkan hajatnya. Amin. Yang datang dengan titipan hajat orang yang meminta hajat, insyaallah juga akan Allah kabulkan hajat mereka semuanya. Dan yang paling didambakan mudah-mudahan kelak, insyaallah berkat perkumpulan kita pada hari ini, kelak nanti kita akan berkumpul kembali di surga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika tadi Habib datang ke sini, alhamdulillah sambutan hangatnya satu persatu dari umat Nabi menyambut dengan pertama kali datang dengan musafahah, dengan bersalaman, satu persatu bersalaman, sehingga teringat Habib dengan sebuah hadis yang mengatakan, Rasulullah mengatakan, man safahani aw safaha man yusafihuni ila yaumil qiyamah dakhala al-jannah. Rasulullah mengatakan, atau kama qala Nabi SAW, barang siapa yang bermusafahah, yang bersalaman dengan aku, atau bersalaman dengan orang yang bersalaman dengan aku sampai hari kiamat, maka insyaallah mereka adalah penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita tidak bisa bersalaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi pastinya kita masih punya dua harta, dua kemungkinan. Yang pertama yaitu bersalaman dengan keturunannya, anak cucunya, keturunan yang setiap hari bersambung, yang setiap hari diciumi oleh Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang sampai saat ini zuriatnya masih ada. Maka insyaallah yang bersalaman dengan zuriat-zuriat Nabi Muhammad SAW akan menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu para sahabat yang melahirkan daripada para ulama-ulama. Maka insyaallah mereka yang bersalaman dengan para tuan-tuan guru, para alim ulama, mereka penyambung warisan Nabi Muhammad SAW, juga insyaallah akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, ya, sebenarnya kalau hitung capek, Habib capek luar biasa. Dari subuh ngajar. Di sini ada Masya Allah Ustadz yang diutus menjadi guru tugas di Pondok Habib, Ustadz Fikri, dari kampung ini. Beliau melihat langsung, subuh bangun, habis subuh mendengarkan hafalan anak-anak,
mengajar halaqah sabahiyah, setengah jam istirahat, jam 7:30 masuk lagi ngajar, habis zuhur sampai zuhur. Istirahat sebentar, ada tamu, habis asar berangkat di sini. Tapi kenapa hadirin? Kenapa kita ringan sampai di sini? Kenapa? Hakikatnya bukan tuan rumah yang mengundang. Kenapa? Karena hakikatnya tersebut, jika di situ ada peringatan Isra wal Mi'raj, peringatan salawat, peringatan Maulid Nabi SAW, hakikatnya tersebut adalah Rasulullah yang mengundang kita. Sama seperti seruan azan. Habib hari ini ngomongnya pengen relax saja, biar tidak teratur, yang penting semaunya, yang ingat disampaikan. Sama sekitar seruan azan. Tadi alhamdulillah kita maghrib isya di sini. Ketika ada orang mengaku mencari ridha Allah, yang pengen hajatnya dikabulkan oleh Allah, pengen sukses, tiba-tiba ketika dengar suara azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari salat, kata Allah. Mari salat. Mari kalau pengen beruntung, pengen sukses, mari sini, kata Allah. Dipanggil, disapa orang beriman. Betul enggak? Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengerti hambanya, Allah yang memberi rezeki hambanya, Allah yang mendapatkan hajat hambanya. Saat itu dengan segala kenikmatan menyapa anda semuanya. Ayo hamba-hambaku, sini mau untung enggak kalian semuanya? Hari ini Habib datang, Masya Allah, misalnya bawa apa? Bawa hadiah. Ada hadiah yang mana uang 1 juta, ada yang 500.000, ada yang 300.000, ada yang 100.000, ada yang 100.000. Itu hadiah sengaja dibawa sama Habib untuk kampung tengah, mau dibagi-bagikan kepada orang-orang yang cinta dengan ulama dan cinta dengan zuriat. Nah, di sini dikatakan, ayo semuanya ke sini, ke sini, ke sini. Dia dengarkan sapaan ini, panggilan ini, tapi dia nggak noleh. Kira-kira Habib kecewa atau tidak? Kecewa atau tidak? Kecewa. Yang tadinya niatnya mau beri hadiah, kira-kira bisa jadi hadiahnya dipindahkan tempat lain atau enggak? Bisa aja. Betul enggak? Kenapa? Karena Habib lihat tadi itu kampung tengah dipanggil-panggil untuk diberikan hadiah, nggak mau. Nggak mau? Nggak mau. Akhirnya ya kampung lain besok aja, Masya Allah. Besok ceramahnya dia Pak di tempat lain, diberi hadiah. Itu perumpamaan. Ketika Allah menyapa sampean semuanya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yuk, yang mau sukses, yang mau sembuh penyakitnya, yang mau jodohnya mudah, yang pengen semuanya dunia akhirat dimudahkan oleh Allah, ke sini. Ayo, ayo, kata Allah. Cuman kalian masih nyangkul. Betul? Masih ngarit. Betul? Ada orangnya di sini? Ada orangnya? Banyak? Tunjuk tangan orangnya mana? Iya. Maka jangan salahkan orang lain. Tinggi. Ya, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau dia tidak maju-maju, jangan salahkan siapa-siapa. Tanyakan diri masing-masing, sejauh mana bagusnya penghambaan sampean kepada Allah. Itulah pada saat ini kenapa Isra Mi'raj itu diadakan setiap tahunnya, biar dicas, biar tidak hanyut dengan dunia, biar tidak hanyut dengan kebunnya, biar tidak hanyut dengan jabatannya, dengan hartanya, dengan keluarganya. Karena dunia itu telah disampaikan oleh Nabi, ad-dunya mal'unah, mal'udun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala. Dunia itu terlaknat dan terlaknatlah semua isinya kecuali yang berkaitan dengan zikir kepada Allah, atau orang yang mengajar, atau orang yang belajar. Sisanya semuanya itu semuanya terlaknat, tidak ada untungnya. Lalu apa itu dunia? Apakah harta? Apakah anak keturunan? Apakah keluarga? Dengarkan kata Abdullah bin Alawi Haddad. Apa itu dunia?
tanyakan diri kita semuanya, apakah dunia itu jabatan, harta, kebun, keluarga? Tidak. Tapi apa kata beliau? Kullu ma yulhikum anillah wa yugi'akum anil ma'siyah. Semua apa saja, entah umur, entah jabatan, entah harta, entah istri, entah suami, entah apa yang kita miliki, semuanya yang membuat engkau lalai kepada Allah dan membuat engkau terjebak pada maksiat, itu adalah dunia yang membuat engkau celaka. Yang tahu siapa? Ya sampean masing-masing. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Sebelum Masya Allah dapat rezeki, minta sama Allah diberi rezeki. Alhamdulillah. Tapi ketika diberi rezeki lebih, kebunnya Masya Allah, anaknya jadi sukses, makin jauh sama Allah. Kira-kira yang begini dunia atau bukan? Dunia atau bukan? Berarti bahaya, petaka buat sampean kalau begitu. Tapi subhanallah, ada tipe-tipe orang yang tadinya diberi 50 dia syukuri, kencang salatnya. Allah beri tambah lebih untungnya, naik 100.000, makin kencang duhanya. Lusanya Masya Allah, makin kencang sedekahnya. Nah, yang seperti ini semuanya insya Allah itu adalah anugerah, bukan dunia. Karena kata ulama, ketika pemberian Allah jatuh kepada hamba, maka ada dua paket tersebut. Paket yang pertama nikmat, pakai ain. Yang kedua paket adalah nikmah, petaka. Bisa anugerah, bisa petaka. Kapankah kita mendapatkan paket anugerah? Jika seandainya umur yang diberikan, jabatan yang diberikan, harta yang diberikan, semua ilmu yang diberikan membuat kita semakin dekat sama Allah, berarti itu adalah nikmat atau anugerah. Tapi sebaliknya, punya anak, ya, punya harta, punya kebun menghampar, punya kendaraan yang luar biasa, makin membuat jauh sama Allah. Jangan-jangan ini istidrat, petaka buat sampean. Betul atau tidak? Maka pada hari ini Habib ingatkan Habib sendiri. Pertama yang ingatkan Habib sendiri, menceramah diri sendiri. Kemudian setelah itu menyampaikan pada sampean, yuk sama-sama. Habib tidak mungkin tiap hari ke sini. Kalau diundang lagi, Masya Allah, yang mudah-mudahan tidak bentrokan dengan yang lain. Dengarkan ini, Masya Allah, Pak Bu, yang perempuan, yang istri-istri. Sekarang ini sudah zaman digital. Zaman apa? Digital itu kecanggihan teknologi sudah masuk di kampung-kampung. Wifi sudah ada, HP Android sudah ada. Makanya semuanya masuk. Kecanggihan teknologi ini jika tidak diprotek atau difilter dengan nilai pendidikan agama dan akhlak yang mulia, maka bisa jadi kita punya rumah tangga hancur. Betul atau tidak? Dan kita, alhamdulillah, HP tidak boleh, apa tidak boleh, Masya Allah, sampai rokok pun tidak boleh. Sekarang ini Pak, Masya Allah, terus terang aja, kita tidak kurang sama orang pintar. Saya beberapa bulan yang lalu memberikan ceramah di Fakultas Hukum di Universitas Tanjung Pura. Di hadapan saya tersebut, Masya Allah, profesor, doktor di hadapan saya. Saya bilang sama mereka semuanya, negara ini tidak kurang dengan orang pintar. Betul atau tidak? Profesor banyak, doktor banyak, pakar hukum banyak, pakar ekonomi banyak, jenderal banyak. Tapi ketika kepintaran, kepiawaian, ya, tidak berbalut dengan ketakwaan dan kesadaran, ujung-ujungnya itu mereka hancur. Betul enggak? Ada gak jenderal? Atau jenderal? Jenderal bintang 2, anak buah ditembak mati. Betul ada enggak? Siapa itu? Jenderal. Itu penghuni di kelas-kelas kakak penjara.
Tidak sedikit orang pintar itu. Sekelas menteri, mantan doktor, mantan. Masya Allah. Bukan orang tidak pintar mereka semuanya. Tapi Al-Quran sudah memberikan gambaran. Kalau hanya karena pintar saja, tidak mungkin sukses. Karena iblis itu pintar, Pak. Iblis itu tidak mengajarkan pada hamba Allah itu satu kebenaran. Tapi iblis itu pintarnya apa? Mengajarkan pada hamba-hamba Allah itu merasa yang paling benar. Betul? Nah, kalau sudah orang merasa paling benar, ujung-ujungnya korupsi. Ya, nembak anak buahnya sendiri. Tembak sana, tembak sini. Masya Allah. Kenapa? Luar biasa. Makanya saya pada saat ini sampaikan, ya, di sini Masya Allah banyak kiai, banyak ustaz-ustaz semuanya. Ya, ayo selamatkan dulu. Terserah Pak. Sekarang ini dunia pesantren itu sudah luar biasa. Ijazahnya ada dua. Dapat ijazah pondok, rapor pondok, dapat juga formalnya. Betul atau tidak? SD-nya ada, SMP-nya ada, Masya Allah, bahkan SMA-nya Kalau sudah anak 6 tahun di pondok, insya Allah, ya sedikit banyaknya insya Allah lebih terdidik akhlaknya. Kenapa saya katakan seperti ini? Tadi itu, ya tadi itu, gara-gara di rumah tidak mampu memfilter anak dan istri, ujung-ujungnya mereka cerai-berai. Gara-gara apa? Betul atau tidak? Di satu sekolah SMP Isra Merah, selesai anak-anak SMP betul salaman semuanya. Tapi saya semuanya melihat mana salam yang betul ini. Kenapa? Mereka salaman itu Masya Allah begini. Ada yang begini, ada yang begini. Ya Allah. Demi Allah, hari ini saya lihat orang-orang tua hampir semua salaman, hampir mau cium tangan. Yang tua-tuanya seperti itu, dengan ulama seperti itu. Ini anak kita diajarkan salaman begini sama orang tuanya seperti itu. 5 tahun akan datang bisa ke belakang salamannya nanti. Betul atau enggak? Di pesantren diajarkan Masya Allah cium tangan bolak-balik sama orang tuanya. Kenapa Bu ya? Ya karena ketika cium tangan kau minta doa. Di sini kau minta doa. Di sini untuk apa? Ayahmu, ibumu setiap hari membesarkanmu, keringatnya menyatu dengan keringatnya, maka keberkahannya kau cium itu semuanya. Insya Allah, kapanpun dan dimanapun engkau ada, kau berada di kampung manapun, di negeri manapun, kalau sudah orang tuamu meridhoimu, maka demi Allah kau sukses dunia dan akhirat. Tapi jangan coba-coba, sebesar apapun dirimu, kalau sudah orang tuamu tidak senang dengan dirimu, kemanapun, sebesar apapun, engkau akan celaka nantinya. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Jangankan sampai marah. Orang tua nangis, tersentak hatinya dia tuh. Oh, murka Allah luar biasa. Maka cium tangannya bolak-balik. Minta ridhonya. Sekarang orang anak-anak kita jarang begitu, betul atau tidak? Ya, ini yang nih, kita kalian Masya Allah. Ya, sampean dong. Ya, cium tangan. Orang tua, cium kakinya. Kemudian pada hari ini juga saya ingin sampaikan beberapa poin terkait masalah Isra wal Mi'raj. Saya hanya poin-poin saja karena saya pernah membahas Isra Mi'raj dalam satu kajian 2 jam nggak habis-habis. Makanya kepanjangan. Nanti saya pulang jam berapa dan Masya Allah. Iya, alhamdulillah jalannya, alhamdulillah Masya Allah pada hari ini saya sebut jantung. Dari 1 meter sampai 1,5 meter sampai Masya Allah ke sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saksi. Baik, Masya Allah yang pertama. Yang kedua, kenapa tadi saya katakan di awal-awal bahwasannya istri itu sangat penting. Ya, di antara sebab Allah mengisrakan Nabi dan memi'rajkan Nabi, di antaranya itu untuk menghibur Nabi. Kenapa? Di tahun tersebut, tepatnya tahun 10 kenabian, 2 orang yang luar biasa
membentengi Nabi luar dalam, yang sangat mencintai Nabi, membackup Nabi, sehingga kafir-kafir Quraisy yang akan membunuh Nabi, menghantam Nabi, mencaci Nabi, menganiaya Nabi, itu semuanya tidak berani. Kenapa? Ada dua pasangan ini, dua orang ini. Yang pertama paman beliau yang bernama Abu Talib. Oh, kalau tidak ada Abu Talib, pengaruh Abu Talib ini luar biasa, Pak. Nabi itu mau dibunuh, tapi Nabi SAW, Abu Talib, tokoh yang disegani, tidak berani menyentuh, walaupun kadang luput juga terakhir kalinya. Nah, di tahun itu Abu Talib, pamanda beliau, Masya Allah, itu kembali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paman beliau meninggal tidak berapa lama, istri beliau Sayyidah Khadijah, yang mana saat beliau kawin dengan Rasulullah, 2/3 kekayaan yang ada kota Madinah tersebut itu kepunyaan daripada Sayyidah Khadijah. Perempuan kaya, begitu kawin dengan Nabi Muhammad SAW, dia berdayakan semua yang dia miliki sampai semuanya habis. Bahkan subhanallah, ketika terakhir beliau mau meninggal, beliau katakan, wahai Rasulullah, wahai suamiku Rasulullah SAW, jika nanti kau berdakwah pas di tengah jalan, Masya Allah, ya kau menyeberang lautan tidak punya penggayung, jadikan kayu tempat aku dikuburkan, kau ambil itu, gunakan untuk gayung. Dan saat beliau itu meninggal, beliau tidak punya kain kafan. Dia minta, ya Rasulullah, bolehkah aku minta kain kafanku nanti itu sorban engkau ya Rasul. Rasulullah menangis. Rasulullah menangis. Orang yang paling kaya saat itu tidak punya apa-apa itu kafannya. Bahkan Rasulullah melihat pakaian yang ada, terdapat 83 tembelan. 83 tembelan baju yang dijahit oleh beliau. Karena apa? Robek. Allahumma shalli ala Muhammad. Semua didermakan daripada apa yang dia miliki untuk perjuangan Rasulullah sang suaminya. Rasulullah menangis. Maka saat itu Rasulullah kehilangan yang luar biasa. Maka sejarah mencatat Rasulullah itu tahun itu bukan tahun Amul Huzun, tahun kesedihan. Kenapa? Kedua orang besar ini yang membantu Nabi luar dan di dalam, Masya Allah, dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya pada saat itu Rasulullah SAW mengalami satu kesedihan yang luar biasa. Walaupun Nabi adalah seorang Nabi, tapi dia adalah seorang manusia. Ya, seorang sifat manusianya juga ada sedih. Ya, akhirnya pada saat itulah untuk menghibur Nabi, diperjalankanlah beliau, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Di sini subhanallah, kata ulama tafsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat subhana karena Allah akan mentutur ceritakan sebuah kejadian yang sangat luar biasa, yang mana nalar tidak punya kemampuan terbatas untuk menganalisanya. Kenapa? Masya Allah, Pak. Iya, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu membutuhkan 3 atau 2 bulan paling cepatnya. Terus dari Aqsa tersebut naik ke langit yang pertama, kedua, hingga sampai ke 7, sampai di Sidratul Muntaha, ketemu menyaksikan Allah. Dapat perintah hanya lailan, tidak sampai 1 malam. Bahkan Aisyah mengatakan, Aisyah apa? Hangatnya Rasulullah itu tempat tidurnya masih ada. Rasulullah sudah kembali. Tapi itulah Al-Quran mengatakan Rasulullah bukan berangkat sendiri. Kalimatnya itu adalah asra, memperjalankan seorang hamba. Makanya sini kita pahami, Nabi pun, Rasul pun tidak punya kekuatan apapun kecuali Allah yang memberikan kekuatan. Makanya juga harus paham nih, Masya Allah, yang suka ngeluh-ngeluh, ya, ingat, sepiawai apapun kita berusaha, kalau Allah tidak takdirkan, Allah tidak memberikan kesempatan tersebut, maka mustahil terjadi.
tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah itu pengen memuliakan orang yang tadinya terkucil, yang hina, gampang saja, mudah. Betul enggak? Ada enggak dulu orang tukang kebun dari pengusaha sukses? Pak? Tukang bubur, Masya Allah sukses. Miliarder, banyak. Tetapi juga sebaliknya, Allah juga menghinakan, mampu sebentar menghinakan orang yang tadinya kaya, ya, yang cabut kekayaannya sebentar, dari miskin sebentar. Coba dikatakan, satu orang bertanya, ya Rasulullah, ada tipe-tipe orang paginya dia berpuasa, malamnya dia beribadah. Cuman penyakitnya dia ini dua, tarkul jum'ah wal jamaah. Kerap kali dia meninggalkan sholat Jumat dan kerap kali meninggalkan sholat berjamaah. Ya Rasulullah, jika seandainya orang seperti ini mati, meninggal dia saat itu, kira-kira tempatnya di mana Rasulullah? Apakah di neraka atau di surga? Rasulullah itu kalau jawab tidak bertele-tele. Rasulullah bilang itu tempatnya di neraka Allah Subhanahu. Gara-gara apa? Meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat. Mudah-mudahan insyaallah apa yang disampaikan pada saat ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir sejam lebih memberikan ceramah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan insyaallah Allah kumpulkan kita kembali. Dan sebelum kita akhiri, terima kasih kepada semua jamaah di sini. Mudah-mudahan insyaallah bisa berjumpa kembali. Khususnya yang mengundang Habib, Masya Allah, saya berdoa orang tua kita Bapak siapa tadi? Pak Bugis, Masya Allah, beliau Sahibul Bait dan keluarganya dilindungi oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kita sama-sama membaca doa. Mudah-mudahan insyaallah dengan doa bersama-sama ini Allah kabulkan kita punya hajat, kita punya hasad, kita punya keinginan. Allah angkat kita punya penyakit-penyakit yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin. Rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya salam. Sallimna bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma ya yassir kull asir, ajabir kull kathir, sahib kull farid. يا مغني كل فقير، يا مقوي كل ضعيف، يا مأمنا كل مخيف، يسر علينا كل عسير وتيسر عسر لك يسير. اللهم يا من لا يحدث بين التفسير، حاجتنا إليك الكثير وأنت عليم بها وخبير. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وعنا على الصيام والقيام المقدر. ربنا تقبل انت السميع العليم وتب علينا يا رب انك تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحه. إياك نعبد Terima kasih kepada semuanya, terutama yang menjemput, yang menjaga, yang Masya Allah yang mengawal Habib dari laskar Sakirah. Insyaallah, mudah-mudahan laskar Sakirah ini insyaallah menjadi laskar-laskarnya pejuang Nabi Muhammad SAW. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul